yang kedua dan MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali antusias teman-teman semua yang hadir para super fans ke Perbanas Institute. Jadi kami menunggu kedatangan kalian semua untuk segera gabung bersama para super fans yang hadir di sini. Dan kita segera menuju ke Land of Dawn di game kedua dan match point di tangan Salvador Ozone. Iya, apakah bakal clean sweep atau mungkin bakal ada revenge dengan 1 poin tambahan tentunya dari B Foundation. Karena kalau kita lihat dari line up ya, mereka cukup stabil untuk di game yang kedua. Dan berkaca dengan adanya X Salvador Ozone, sudah ada rotasi yang cukup keras dari Vinsmoke ya. Berani sekali loh menuju ke arah jungle. Dan nampaknya udah terjaga dan dibegal Bang Radit. Ya, dan memang gangguan ini akan selalu diberikan oleh Vinsmoke ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin memperlambat seorang Haze untuk bisa rotasi. Tapi jangan lupakan ya, ini Arlott dengan banyaknya crowd control yang dibawakan oleh BFN. Dia bakal gampang banget tuh nanti menggunakan vengeance-nya atau skill 2-nya untuk bisa ngasih pokingan damage, untuk cari momentum juga, dapetin spell farm-nya. Tapi masalahnya Cream Puff. Yang kita tahu sendiri Terizla kuat banget untuk hero power di early game-nya. Oh my god, di Arlott Wanderer, Elyatto kehilangan Piraga armor-nya. Dan ini cukup akan menjadi kerugian loh untuk XO apabila Minotaur dan juga Fredrin akan mengganggu rotasi dari Elyatto. Iya, bakal diganggu terus pastinya. Dan tentunya harus bisa dipertahankan kembali dari mid lane. Dan kalau kita berkaca dari segi emblem, banyak banget hero dengan durabilitas tinggi untuk di match yang kedua ya. Bahkan bisa dibilang 2 sama 2 untuk antar tim. Tapi di bawah juga bakal sibuk kan? Untungnya ada Flicker bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Hampir tersolo pick off, tapi memang hampir itu nggak bisa dijadiin poin juga. Dan memang masih bisa menghindar, tapi masalah Cream Puff lagi-lagi memenangkan match up di area XP-nya. Satu hal penting untuk Salvador Ozone di early game sehingga nanti akan mempermudah mereka di setup turtle yang pertama. Betul, di 2 menit berikutnya ya, karena kita sudah menuju ke arah 2, tapi di arah atas Vinsmoke bakal diserang sama Haze di sana dengan Jal yang langsung saja mengudara. Apakah bakal bisa mendapatkan stop pick off? Cuma nampaknya belum. Dan mereka bakal berfokus ke arah turtle yang disemakan oleh KFC pastinya. Apakah bakal diambil? Karena untuk dari segi rotasi, tim dari X Salvador Ozone sudah megang kendali nih dengan 4 formasi yang dipegang Bang Radit. Yap, Eternal Guard sudah mulai dibuka. Mencoba untuk memukul mundur Cream Puff dan juga Adik. Masalahnya Turtle masih ditarik ulur aja. Elyatto lagi-lagi masih menunggu stack demi stacknya, tapi jangan lupakan damage yang bisa dihasilkan. Menghilangkan setengah bar dari Piraga Armor sambil menunggu. Tapi Hans mulai join Lapis Sanity. Dan juga retribution yang mahal dari Elyatto. Berhasil merebut turtle yang pertama ke tangan Salvador Ozone. Nice retribution tentunya ya. Dan berhasil memberikan gold yang lebih untuk dari early. Salvador lagi-lagi mendapatkan turtle yang pertama. Dan mereka bakal berotasi dengan cukup cepat ya menuju ke arah top lane. Dengan ganking yang ingin mereka utamain. Karena kunci dari arah tim B Foundation itu sudah bisa ada dari Nathan ya. Dimana Nathan kalau misalkan udah scaling dan full nantinya dengan gold plating bakal sangat bahaya dan bakal segera di-lock sama mereka. Tapi di bawah cukup sibuk dengan one on one. Apakah Final Slash bakal menjadi jawaban? Dimana Terizla juga cukup signifikan memberikan damage yang pasti dengan Elyatto di sampingnya. Cream Puff pun nampaknya cukup pede di arah bawah. Cuma di atas nih bakal ada pelan-pelan dimana skirmish bakal dibuka dengan Yuri yang langsung ke Onek Bang Radit. Ya dan langsung Eternal Guard Wombo yang langsung menghasilkan poin ke pertama di game yang kedua karena B Foundations dengan Kuroki yang terpick off. Wow, itu benar-benar cepat banget pace-nya. Berani banget Jal yang ngebuka Flicker Minion Fury-nya di depan area outer turret Salvador Ozone. Iya ya, dengan sangat signifikan mereka tahu dan memperkirakan dengan baik. Dan lagi-lagi gold line yang udah tumbang di early tentunya bukan hal yang baik buat Kuroki. Salvador Ozone harus bisa mencegah hal tersebut karena gold platingnya harus bisa disetarakan kembali. Dimana hampir berbeda 200 gold aja, tapi di bawah bakal ada skirmish. Dan untuk di game yang kedua, tim dari B Foundation juga cukup berani ya sekarang. Karena mereka bermain dengan cukup komit dengan 3 personil yang selalu berdempetan. Iya, dan memang kita tahu sendiri ya, kekuatan dari hero-hero tank yang dibawakan oleh B Foundation, early game yang mereka jauh lebih menguntungkan. Karena ingat, X-Borg dari Elyatto masih membutuhkan itemnya. Iya. Dan memang udah ada War Axe di tangan Elyatto, tapi kita jangan lupakan juga dia masih butuh item-item defensif untuk mempertambah lagi HP dari Piraga Armornya. Terlihat sudah ada rotasi yang sudah mulai dilakukan, tapi XO masih dengan 800 gold lead-nya. B Foundation berusaha memberikan pressure karena bagian mid lane. Setup yang sudah dipersiapkan oleh Jale ini akan bisa menguntungkan B Foundation karena sepertinya outer mid turret akan segera dihancurkan. Eternal Guard, Elyatto masih menahan semua damage yang masuk. Piraga Armor sudah mulai tidak ada. Tertangkap energy eruption, Elyatto down.
satu member dan juga satu turret yang begitu mahal didapatkan oleh B Foundation. Awal yang baik tentunya buat tim B Foundation dan lagi-lagi gak cuma sampai situ aja, mereka ingin mendapatkan turtle dan tentunya goldnya sekarang bakal kembali dan cukup setara ternyata dari game yang kedua dan nampaknya mereka terlalu berfokus ya untuk bisa nge-gank ke arah gold lane-nya. Tapi akhirnya kehilangan fokus yang lain dengan mid lane yang tanpa ada penjagaan dan ini cukup krusial sih untuk dari early game-nya. Dan mereka harus bisa mencari cara dengan menyimbangkan kembali turret di mana di tengah sudah terjadi war Bang Radit. Yap, Mystic Gust dan juga Searching Eagle gak bisa membuat Jale yang selamat. Flicker bahkan gak sempat dikeluarkan karena dia lagi momentum. Minion Fury yang tadinya bisa Storm terakhirnya menuju ke arah member-member dari Salvador Ozone gagal. Ingat true damage yang dihasilkan dari Mystic Gust itu bakal cukup repotkan untuk para pro laner dari B Foundations dan Grim Puff. Mencoba memberikan vision sedikit demi sedikit, Fatal Slash dibuka, gagal connect di sana, backup dilakukan, Vinsmoke menarik Grim Puff setidaknya menjauhi dari adanya guard dan dikeluarkan, tapi di bagian lain Haze beradu damage dengan Eliato dan lagi-lagi damage yang dihasilkan belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Haze. Belum cukup tapi perang masih berlanjut di arah bawah. Cuman bakal diturunkan dulu temponya sambil menunggu dan mendapatkan turret dari arah bot lane. Dimana kita lihat Kuroki bakal cukup berperan penting ya untuk bisa mendapatkan turret-turretnya. Walaupun Final Slash gak berhasil di sana dan bakal digagalkan dengan ada Wedding Wind kembali. Bahaya sih lagi-lagi. Mystic Gust, Mystic Projector dikeluarkan. Meskipun masih bisa disengage Han, terpaksa flicker dia keluarkan tapi Jale di bagian belakang. Minion Fury flicker, adik sempat untuk flicker juga. Masalahnya Kuroki tertinggal dan juga pindah dengan penyelamat yang bisa membuat space untuk Kuroki membalikkan keadaan. One man down, Han gak bisa kabur. Sementara Haze juga demikian. Semua damage yang masuk membuat Haze terpick up serta Jale 3 man down di tangan Salvador Ozone. What a nice movement by Salvador Ozone. Outstanding move lagi-lagi dilakukan oleh ex Salvador Ozone dengan 3 personil tanpa pertukaran. Ini menjadi satu keuntungan dan bisa memberikan titik terang untuk tim ex Salvador Ozone. Dan gak cuma itu aja, sekarang mereka mendapatkan juga adanya purple buff dan menjadi keuntungan tambahan buat mereka untuk langsung strike forward push ke arah mid lane Bang Radit. Wow, lagi-lagi lihat gimana Searching Eagle yang ngeganggu pergerakan Entropy sudah mulai dibuka. Tapi masalahnya Grim Puff masih terlalu solid untuk bisa menahan semua damage yang diberikan oleh B Foundation. Dan sekarang Turtle yang ketiga presented by KFC muncul di bagian bottom lane. Iya, dan ini dia ya kombinasi menarik yang berhasil mereka dapatkan tentunya menjadi satu keunggulan buat tim ex Salvador Ozone di mana ternyata Terizla berhasil membawa kemenangan di war di bawah. Tentunya itu berimpactful lebih ya karena di area river bakal di-kiting terlebih dahulu di mana Jale menunggu momentumnya agar bisa di-follow up kembali. Cuma kalau misalnya kata start duluan ini bakal bahaya sih buat mereka. Cuma kita lihat dengan Mystic Gust yang dibuka ini memberikan pengancaman dengan setengah darah yang nampaknya belum siap untuk keluar kembali. Tapi dipaksakan Bang Radit. Ya, tapi masalahnya Xavier udah gak ada flicker, dia harus main hati-hati banget. Iya. Turtle yang ketiga mesti ditarik ulur aja, tapi jangan lupakan kekuatan dari export. Kalau kontes di Turtle, dia bakal munculin fire stack demi fire stacknya yang akan membuat Tiraga Armornya gak gampang dihancurkan. Dan sekarang Turtle memang di reset, tapi sepertinya masih coba untuk ditangkap meskipun sudah menginjak menit ke-8. Tapi di arah top lane, Karinya push sendirian. Waduh, itu bahaya banget, gak dijagain sama sekali. Tapi di arah bawah sudah bakal berlanjut, di mana Turtle ingin sekali mereka utamakan ya. Woi, hilangkan satu turret. Searching Eagle kembali dibuka, Tiraga Armor udah mulai gak ada, tapi Minion Fury masih bisa menghindar. Grim Puff menangkap, tapi sepertinya belum ada pertukaran di sana. Han memang hilang, backup dari Kuroki sebelumnya datang, tapi dengan adanya 3 member dari XO, ini mampukah mereka bisa mendapatkan turtle selanjutnya? Mystic Gust memang dibuka, Keno Kitty masih bisa menghindar. Masalahnya masih menunggu momentum, dimana sedikit lagi Tiraga Armor Eliato akan segera kembali dan harus merelakan turtle yang ketiga. Kita akan Salvador Ozone, Haze di bagian depan tapi Kuroki seorang diri maju. Memukul mundur di belakang dari B Foundation, seorang diri saja berhasil meluluh-lantahkan dan terpaksa turtle direlakan oleh B Foundation ke tangan dari Eliato. Wow, perebutan yang benar-benar bikin greget kita semua ya. Mereka berusaha keras banget untuk bisa mendapatkan turtle yang ketiga dan lagi-lagi ya selalu bisa memakan korban. Tapi yang uniknya adalah meskipun ex Salvador kehilangan 2 orang, tapi dia masih bisa berhasil mendapatkan turtle untuk bisa mendapatkan shield dan lebih unggul dari segi goldnya dengan 3000 gold yang ternyata masih signifikan. Tapi buat kalian juga jangan lupa nih, karena sekarang di Mobile Legends ada hero baru dari Chief yang wajib banget kalian dapetin nantinya ya. Pasti dong. Tapi anyway kita back to the game, dimana untuk kali ini pressure masih dipegang. What's Final Slash yang gagal. Vinsmoke masih bisa menghindar. Dan outer mid turret sepertinya, wow, satu hit terakhir akan coba didapatkankah? Masih bermain dengan cukup aman. Seraya menunggu Lord yang pertama yang akan segera hadir di 70 detik yang akan datang. Grim Puff di sisi lain mencoba untuk di-engage Haze.
memegangi kakinya. Tapi backupan dari Vinsmoke akan membuat Cream Puff nggak bisa ditangkap oleh B Foundations. Dan sejauh 19 game kedua kita berjalan, 2.200 gold dipegang oleh Salvador Ozone. Iya, 2000 gold dan lebih unggul dari arah segi item juga, di mana masih diupayakan. Dan kalau kita dari segi Elyato di sana, mana war terjadi terlebih dahulu. Wow, penalty Sun Melekar menangkap 3 member. Meskipun Energal yang berhasil memberikan backup, tapi dapat di tangan Elyato yang langsung meratakan 3 member dari B Foundations. Dan hanya menyisakan Kano Kitty dan juga Xavier. Wow, Salvador Ozone. Kombinasi skill yang gak main-main di mid lane outer turretnya. Masuk semua skillnya dan lagi-lagi tentunya Last Insanity yang sudah bakal dibuka dengan dipadukan Speedy Lightning Wheel dengan free hit dari arah Kuroki di sana berhasil meluluhkan dan mendapatkan 3 personil. Gak cuma itu aja, di arah mid lane pun mereka mendapatkan turret yang kedua beserta purple buff-nya. Dan ini bakal menjadi satu buat pikiran buat tim dari B Foundation. Seperti apa langkah mereka untuk bisa memutar balik ya. Karena kita lihat perbedaan gold dengan 4.000 cukup jauh buat mereka. Dan beserta Lord, pesan baik KFC sudah hadir kembali di sana. Dengan penjagaan cukup baik, namanya Vinsmoke benar-benar menjaga line up-nya dan memberikan zoning. Tapi gak mau kalah di mana 2 personil dari tim B Foundation. Yaitu adanya Han dan juga adanya Haze sudah bakal menuju ke arah sana Bang Radit. Wah, ini bakal susah sih. Karena ingat, Kari dari Kuroki itu full item damage. Dan ketika sudah mulai dibuka, Han mengacak atas setup. Tapi Notizon lagi-lagi Creep Puff. 3 member ditangkap di sana. 1 man down. Han gak bisa selamat. Last Insanity dibuka. Sempat untuk membuka Flicker juga untuk mundur. Tapi 2 orang hilang. B Foundation dipaksa untuk meninggalkan area Lordnya dengan double kill di tangan Kuroki. Dan inilah dia Salvador Ozone. Setup tim fight yang luar biasa di Lord yang pertama. Bener-bener ya, Last Insanity nampaknya bakal menjadi jawaban buat mereka semua. Dan ini memporak-poranda pertahanan dari tim B Foundation berkali-kali. Termasuk juga dari Vinsmoke yang menyelamatkan teman-teman dengan baik. Walaupun memang Cream Puff harus tumbang, tapi itu menjadi bayaran yang cukup worth it untuk dikembangkan. Karena mereka mendapatkan Lord beserta adanya wave yang mereka bakal manage kembali gitu kan. Dan Cream Puff tentunya harus bisa bermain stick together kembali dan juga harus dipush di arah bawah di mana Elyato bakal menjaga sambil menumbuhkan kembali Viraga Armor-nya. Dan kita lihat dari instant replay terlebih dahulu. Ini Lordnya sudah bakal dihimpit sebenarnya dan dikit lagi mereka ambil. Tapi itu cuma jadi pemancingan dulu aja. Karena fokus mereka ke arah teamfight di mana Last Insanity memberikan rasa kekhawatiran dan membuat mundur mereka semua dengan adanya Kuroki yang free hit. Speedy Lightning Wheel-nya itu menjadi satu kunci. Dengan 2 kali 2 wield ya dari arah hitnya ini memberikan true damage yang gak ada hentinya. Ya, tapi memang momen dari Cream Puff sih ini benar-benar selalu bisa menangkap minimal 3 member. Iya. Setiap kali penalty zone-nya dia buka. Dan sekarang di Lord yang pertama, B Foundations dalam tekanan terpaksa bermain di dalam area high ground yang mereka miliki. Perbedaan gold yang ke 7.000 tapi sepertinya Mystic Projectile dan terus-terus dikeluarkan akan cukup merepotkan. Kuroki fokus ke arah base turret mid lane. Eternal Guard sudah nggak ada. Dibuka untuk bisa clear minion secepat-cepatnya. Masalahnya Super Wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Dan base turret mid lane gak bisa di-defense oleh B Foundation. Mencoba untuk memaksimalkan dengan 2 base turret di arah bagian top lane. Kuroki masih cukup aman menahan semua damage yang bisa dia keluarkan dengan adanya minion terakhir di dalam area high ground. Mampukah Salvador Ozone memaksimalkan di momentum Lord yang pertama lagi? Wow, lagi-lagi mereka upayakan kembali untuk bisa mendapatkan turret di arah bawah. Tapi nampaknya terlalu bahaya dan cukup greedy sebenarnya. Sambil memancing super personil untuk bisa diambil Bang Radit. Yap, kembali membuka penalti saat Creep Puff. Lagi-lagi Creep Puff mengacak-acak 3 member. Kehilangan 3 player B Foundation dipaksa untuk mundur merelakan base turretnya dan Salvador Ozone. Kemenangan yang sempurna di game yang kedua. Congratulations, clean sweep lagi-lagi didapatkan oleh X Salvador Ozone kembali.